Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang etika berprofesi dengan judul Project Management. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya bersama dengan Mbak Rizka. Bisa berkenan diri, Mbak Rizka? Ya, halo, nama saya Rizka. Kebetulan posisi saya sebagai project manager di salah satu perusahaan di swasta di Jakarta. Baik. Bergerak di bidang apa perusahaan itu, Mbak Rizka? Terakhir saya kerja di bidang logistik. Baik. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Rizka. Boleh, Mbak Rizka? Iya, boleh. Baik. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana cara Mbak Rizka untuk mengatur timeline project? Jadi gini, pertama kali ketika kita mengatur timeline project, itu pertama kali kita lihat dulu scope-nya. Scope-nya sebesar apa. Terus setelah dilihat scope-nya dan ditentukan scope-nya sampai mana, terus kita selanjutnya meeting dan bertemu dengan tim-tim lain untuk menentukan tim lain itu bekerja di bagian apa, dan bagian apa. Nah, setelah kita selesai berdiskusi tentang pekerjaannya masing-masing, lalu kita melakukan timeline. Ya, setelah semua sudah diatur dan sudah terencana per bagian-bagiannya dan job-jobnya masing-masing, baru kita tentukan timeline ini kira-kira bisanya semana dan sampai kapan kira-kira bisa kita selesaikan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sikap Mbak Rizka terhadap karyawan yang tidak dapat memenuhi timeline? Itu apakah ada sanksi atau ada konsekuensi apa mungkin? Kalau gimana ya, kan masing-masing orang kan memang beda-beda ya. Emang kebetulan ada karyawan yang bisa memenuhi timeline secara profesional dan ada yang tidak. Nah, untuk itu kalau karyawan yang tidak bisa memenuhi timeline, ya paling saya melakukan pendekatan lebih persuasif dan lebih agak persuasif lah ya gitu ya. Ya udah, kita tanya bagaimana progresnya, terus kenapa tidak memenuhi timeline. Kita tanya tuh kenapa dia tidak memenuhi timeline, masalahnya apa, baru nanti kita diskusikan bareng-bareng dan kita akan temukan solusinya. Bermusyawarah. Ya, diskusi dengan tim-tim terkait. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan tetapi dapat memenuhi timeline, itu bagaimana, Mbak Rizka? Nah, sebenarnya dari karyawan yang bisa memenuhi timeline itu bagus, tapi kan memang kembali lagi ke individualisme masing-masing karyawan. Ada karyawan yang normal-normal aja dan ada yang emang agak-agak ngeselin dalam arti yaitu dia tidak bisa mengikuti peraturan yang udah kita buat. Ya paling kalau untuk kasus seperti itu ya udah, menurut saya sih ya nggak masalah sih selagi nggak merugikan tim lain dan perusahaan. Yang penting kan pekerjaan dia selesai tepat waktu, dan ya udah untuk urusan individual ya nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak apa-apa. Iya gitu. Ya udah, yang penting selama nggak mengganggu pekerjaan itu ya it's okay. Yang penting tercapai untuk timeline-nya. Yang penting achievementnya tercapai, timeline. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jikalau ada karyawan yang tidak puas dengan perlakuan dari manajemen, itu respon Mbak Rizka gimana? Kebetulan memang nggak semua orang puas dengan penilaian dan perlakuan manajemen terhadap mereka gitu kan ya. Paling dari saya sebagai PM sih, saya mendengar keluh kesah mereka, kenapa sih mereka tidak puas dengan perlakuan, contohnya seperti tidak naik gaji atau tidak apa, atau kenapa gitu kan. Paling saya melakukan sesi pendekatan dan melakukan diskusi langsung sama dia.
Head to head berarti ya. Head to head. Kenapa sih gitu? Nggak sesuai ya, apa sih, gimana, jadi kamu maunya seperti apa gitu. Kalau bisa saya bantu ya saya akan bantu follow up ke atasan, ke manajemen kalau seperti itu, agar kedua belah pihak sama-sama Saling menguntungkan. Karena kan kalau kerja kan kita maunya harus sama-sama ini ya, benar-benar simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dua kondisi di mana Anda harus memilih, itu antara perusahaan dan karyawan. Apa yang akan Anda pilih? Perusahaan atau manajemen? Nah itu sih pilihan yang sulit sih Mas Fahmi. Gimana ya kalau untuk memilih kedua, salah satu di antara duanya sih nggak mungkin lah ya. Iya. Karena kalau kita memilih karyawan ya apa namanya? Itu berimpact kepada Mariska. Itu kalau kita memilih apa namanya? Memilih karyawan, ya kita kalau nggak ada perusahaan itu gimana? Ya kan? Karena yang nggak gaji perusahaan itu. Kalau kita memilih memilih perusahaan, kalau nggak ada karyawan perusahaan juga nggak bisa jalan gitu kan. Jadi nah, harus imbang ya. Nggak bisa dipilih sih dua-duanya. Kalau bisa kita rangkul bareng-bareng. Kita sebagai PM harus berada di tengah-tengah antara manajemen dan karyawan itu sendiri. Gitu. Karena emang sebagai PM kan penjembatan antara tim bisnis, manajemen dan karyawan atau tim-tim lain-lain. Jadi PM itu ibarat apa ya, ngejahit bridging antara bagian-bagian lain menjadi satu gitu, supaya tercapainya suatu achievement project itu. Berarti itu tidak bisa dipilih ya antara salah satunya. Nggak bisa. Jadi kalau sebagai PM ya saya harus berada di tengah-tengah, harus tetap merangkul yang bawah dan berusaha memposisikan diri ke atas juga gitu. Baik. Jawaban yang cukup bagus. Iya. Ada lagi Mas? Itu Mbak Rizka bekerja di startup kah atau di corporate? Oh, startup di bidang logistik. Baik. Saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Mbak Rizka atas waktu yang telah diluangkannya. Sama-sama. Baik, itulah jawaban dari Mbak Rizka tentang mengenai bagaimana situasi sebagai project manager di salah satu perusahaan startup logistik di Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.